Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari Tampilo Store. Beliau ini adalah salah satu konten kreator dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Bang. Bang, aku panggilnya Bang siapa nih, Bang? Panggil Bang Riyadi saja. Bang Riyadi. Ya, Halo, Bang Riyadi. Sehat, Bang? sehat, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Bang Riyadi, kemarin kan udah merayakan Idul Fitri ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, aku pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Bang. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan live ini. Iya, Semoga kita bisa ada kembali. Bang Arwandi Ashari. Halo, Bang. Iya, Bang lagi di mana nih, Bang? Lagi di rumah atau di mana? Iya, lagi di rumah, lagi di studio rekaman. Wah, lagi di studio rekaman. Oke, Bang, sudah berapa lama nih, Bang, jadi YouTuber, Bang? Kalau YouTuber agak sudah lama ya, sudah mungkin dari tahun 2018. Iya, dan itu Dari tahun sudah 2000. iya, dan sudah mengalami banyak perubahan mulai Wah, dari teman-teman, kemudian konten dan juga ada juga semakin meningkat begitu, semakin ada oh, peningkatan dan ya dan nantinya pasti kita akan semakin meningkatkannya apa yang bisa kita tambah. wah, luar biasa. Berarti semakin baik dari hari ke hari, Bang ya. Bang, Iya, ngomong-ngomong ini kan Abang tadi aku sebutnya dari Tampilo Store. Kalau iya. nama aslinya Abang siapa, Bang? Namanya Bambang Riyadi. Bambang Bambang Riyadi. Riyadi. Oke. Bang Riyadi, kenapa sih nama channelnya itu Tampilo Store, Bang? Kalau masalah nama channel itu sebenarnya dari nama ini, nama gelaran dari kakak saya ya. Dulu namanya itu nama Facebooknya itu Hmm. Ul Tampilo. Kemudian kebetulan dia yang pertama mengusulkan nama itu. Dia juga yang menjadi Tampilo apa, Sport ya, Tampilo talent Sport. pertama di channel ini. Ya, waktu masih Oke. di video komedi dia talent pertama yang saya panggil untuk membangun channel ini dan akhirnya saya kasih nama Tampilo TV dulu pertamanya. Oh, Tampilo TV Tampilo TV. kemudian Terus kenapa berubah tuh jadi sport? nah itu semakin ya mungkin karena ya mencari sesuatu apa ada perubahan perubahan konten juga waktu Mhm. masih bahas-bahas ini ya apa kayak video motivasi begitu video-video motivasi itu Tampilo TV kemudian kita Oke. panggil teman-teman untuk buat ini apa buat Konten? video komedi Mhm. sampai di situ masih tampil TV dan akhirnya lama kelamaan teman-teman pada sibuk semua akhirnya saya sendiri dan berpikir ya konten apa yang cocok yang bisa saya Oke. kerja sendiri dan bisa fokus dan ya ada passion saya di sana ada apa ya hobi saya di sana dan akhirnya saya Nice. suka suka dengan olahraga suka juga nonton Oke. dengan Oh, itu akhirnya buat konten berita-berita olahraga dan akhirnya saya ganti namanya Tampilo Sport hmm. supaya tahu Tampilo bahwa Sport. supaya orang tahu bahwa channel ini adalah membahas tentang olahraga gitu Tentang olahraga. begitu Berarti perubahan bisa saya simpulkan tadi dari penjelasan Abang bahwa walaupun sekarang itu namanya Tampilo Sport, tetapi kemarin-kemarin sempat ada konten-konten lainnya selain sport ya, Bang ya. betul 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 sekali Oke. Ini channelnya sendiri, apakah punya tim khusus? dulu ada waktu masih ini masih video-video komedi ada Mhm. teman-teman yang buat naskahnya kemudian ada yang apa ya pengarah aktingnya kemudian ada juga Oke. bagian propertinya dan lain sebagainya kebetulan saya yang tangani masalah editing, kemudian upload di YouTube dan penanganan channel ya saya yang apa ya saya yang handle Yang bikin channelnya sendiri, yang ya handle. Hmm. yang Kalau berkaitan kalau dengan dulu punya tim, berarti sekarang udah sendiri nih. Apa ya ada teman?
editing misalnya? Nggak ada. Belum, Editor tapi maksud rencana saya. nanti ada. Ya, Belum ya, berarti nanti kan rencana ada. kedepannya bakalan si Abang Riyadi ini mau merekrut nih tim untuk Iya, channelnya nanti. betul, Bang, betul. ini kira-kira kan dulu sempat komedi, terus berubah lagi, namanya juga berubah dari TV menjadi sport. Ini Hmm. apakah target pasarnya memang untuk para pencinta sport atau bakalan gimana nanti ke depannya, Bang? Iya, untuk sementara ini saya yang dekat-dekat dulu ya. Yang banyak sementara ini teman-teman penonton atau subscriber itu mereka adalah orang-orang yang fokus di niche tertentu seperti olahraga MMA Mhm. ya. Jadi saya harus Iya, fokus ini. Saya harus kembangkan dulu ini dan kalau mungkin nanti ada apa ya? Misalnya mulai bosan atau bagaimana, mungkin kita akan merambah ke olahraga lain seperti sepak bola dan oke. apa yang kita bisa buat. Ya, yang penting jangan Oke. stagnan, jangan berada di zona nyaman, Jangan terus berkreasi apa yang bisa kita buat dan maksimalkan kemampuan kita. Oke, berarti kalau menurut Bang Riyadi, sekarang untuk apa potensi konten yang banyak diminati itu adalah MMA, Bang ya. Dan kedepannya bakalan ada konten-konten lain selain MMA gitu, Bang ya. Iya, memang kalau kita lihat belakangan ini di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ya, kita bisa lihat Mhm. kemarin itu ada pertarungan ini, Vicky Prasetyo versus anaknya Deddy Oh iya, Corbuzier yang benar viral benar itu benar. ya. Itu target apa pesertanya itu selebritis semua ya. Ya betul. Dan itu Tertarik nggak, membuktikan Bang, kalau bahwa misalnya diundang buat ikutan acara itu? Jadi petarungnya sebenarnya maksudnya. saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu paham bela diri, cuman suka menonton Hmm. olahraga-olahraga seperti itu. Jadi mungkin Oke. perlu latihan, nggak langsung Perlu gitu. latihan ya, benar-benar. Latihan Benar-benar. untuk apa? Pemusatan latihan, kemudian belajar sama orang-orang yang sudah paham tentang bela diri gitu. Ya, Tapi dan Bang kan olahraga yang seperti MMA ini kemudian tinju itu sudah mulai di mhm, Indonesia. Ya, iya iya. benar. Eh, Apa? tapi kan Halo? kalau misalnya selama ini Abang ngikutin nih kayak perkembangan MMA sampai sekarang ini, berarti Abang udah tahu ya sedikit-sedikit mengenai teknik-teknik olahraga ini? Ya, lumayan lah karena kita setiap hari Lumayan. bahas Iya, soalnya otomatis. kemarin aku sempat nonton channelnya Abang kan ada tuh Abang pakai sarung tinju di situ. Jadi aku pikir wah si Abang juga bisa nih ikutan MMA kayaknya. Kalau untuk olahraga-olahraga pemanasan begitu bisa lah. Tapi kalau dibilang sparring atau duel langsung perlu latihan, enggak langsung gitu. Minimal Oke, 3 bulan Bang. kalau mau Minimal tarung. minimal berapa, Bang? 3 bulan. 3 bulan. Ya, Oke, misalnya 3 bulan. punya Oke. lawan harus masuk ke gym atau ke sasana berlatih sama harus dilatih oleh Mhm. orang-orang yang paham dengan bela diri ya. Oke. Nanti kita bahas channel lagi. Teman-teman semuanya yang udah bergabung di live kita sore hari ini, siapa aja yang punya pertanyaan nanti bisa langsung di kolom komentar, nanti kita bakalan bacakan komentarnya ya. Bang, Ya, tadi kan Abang bilang nih udah dari 2018 ya mulai menjadi seorang konten kreator. Apa sih Bang suka dukanya sampai dengan saat ini menjadi seorang konten kreator khususnya YouTuber, Bang? suka dukanya itu banyak ya dan Mhm. itulah yang selalu kita apa jadikan apa ya seperti cambuk begitu seperti obat ya. Mhm. Kalau kita ingat itu kita jadi semangat lagi. Misalnya kemarin itu suka Apa Bang dukanya itu salah satunya, Bang? biasa apalagi kita di channel fair use ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang fair use atau Mhm. penggunaan hak orang, karya orang lain ya. Tapi itu Iya, dibenarkan iya, oleh iya. YouTube. Kadang kita itu mendapatkan apa? Teguran hak cipta. Kita sudah Mhm. capek-capek ngedit hari setelah diupload ternyata kena hak cipta, akhirnya dihapus. Nah, Sangat itu kelainan kadang kita. kesal ya. Itu yang membuat kadang kita ya mau gimana lagi, tapi akhirnya semakin hari semakin ini akhirnya kita sudah paham apa yang menjadi masalah dan akhirnya kadang kita tidak terkenal lagi
mungkin satu kali sebulan atau jarang ya. Sekarang sudah mulai jarang kena hak cipta karena kita sudah paham Berarti tentang bagaimana berarti cara pernah kerja. dong Bang kena klaim kemarin ya? Pernah ya? Sebelumnya? Apa? Kena klaim pas Iya, upload konten pernah sering. nggak Bang? Sampai Pernah sekarang ya? masih ada ya, masih ada. Oh sampai sekarang masih ada. Nah itu gimana tuh Ya, Bang caranya untuk mengatasi klaim itu Bang? Atau dari Abang sendiri gimana cara cara mengatasi atau menindaklanjuti hal tersebut? ya ada tingkatan-tingkatan dari klaim hak cipta itu ya. Misalnya kemarin itu saya dapat ada teguran, ada juga klaim. Kalau klaim itu kita harus minimal menghapus yang diklaim itu, yang menghapus video yang dan setelah dihapus itu maka akan kembali normal dan kita bisa kembali memonetize videonya. Adapun tentang ini apa teguran pedoman komunitas, maka itu akan terus ada di channel kita sebagai pengingat bahwa jangan sampai kamu mengulang teguran ini, jangan sampai kamu ditegur untuk dua kalinya karena ya itu berdampak ya kita akan dilarang untuk tidak bisa untuk mengupload beberapa hari ya. Dan semakin kita ini ya, semakin apa sering kita mendapatkan seperti itu maka semakin kita paham, oh ternyata ini yang menjadi masalah kenapa saya mendapatkan teguran. Seperti kemarin itu saya menggunakan video orang ya, karena memang saya kerjanya itu ya, cuma mengedit video orang dan uh, usahakan tidak kena hak cipta. Jadi itu yang perlu saya perhatikan di dalam setiap pengeditan saya. Seperti itu. Berarti yang aku tangkap dari Abang tadi bahwa Abang pernah mendapatkan case-case yang seperti klaim, kemudian Ya, teguran dari komunitas. Itu sering. Abang jadikan pelajaran ke depannya ya, biar gimana Ya, nanti nggak kena klaim lagi gitu kan. ya, betul. Dan itu Oke. sebenarnya ya beratnya cuma Mhm. pengingat, pengingat itu jangan berlebihan. Sebenarnya kita bisa Oke. terima saja. Ibaratnya kita ditegur, ini ada teguran dari orang lain. Kalau kita mau terima, terima. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Yang jadi masalah itu kalau kita mau monetize, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita biarkan saja Mhm. dinonton orang tapi tidak menghasilkan, itu tidak masalah. Itu Ya, tidak masalah ya berarti. Oke. seperti itu. Bang, kalau saat ini Abang full time konten kreatornya, kontennya atau ada kegiatan lain di luar itu, Bang? Halo, ya. Halo? Halo? Halo, putus-putus. Halo Halo? ya, ya halo. Iya. Suara aku ada nggak? Ada ya, ya. Oke. Bang, balik ke pertanyaan tadi. Kalau Abang nih sekarang full sebagai seorang YouTuber atau konten kreator atau ada kegiatan di luar dari itu, Bang? Sekarang full ya, full Full di ya, rumah menjadi seorang edit konten kreator. dan urus anak-anak. Oke. Nah, Dulu kalau tadi Abang bilang full menjadi seorang konten kreator ya atau seorang YouTuber. Gimana nih tanggapan Anda kok jadi berubah ke arah formal ya? Gimana nih tanggapan Abang mengenai perkembangan dunia YouTuber sekarang? Apakah bisa menjanjikan ke depannya? Apakah pengen menjadi seorang YouTuber secara konsisten ke depannya atau kira-kira gimana, Bang? kalau yang saya rasakan sekarang ya sangat menjanjikan ya dibandingkan dulu waktu masih menyiar radio ya. Dulu saya juga Oh, sempat Abang menyiar pernah nyiar radio. juga ya? Ya, pernah, pernah dan ya kalau dibilang sekarang lumayan ya lumayan daripada dulu. Dan makanya saya Pilih sekarang nyiar apa pilih jadi YouTuber, Bang? sebenarnya kalau YouTubers otomatis kita jadi penyiar juga dan Oke, iya betul sekali. jangkauannya lebih luas ya dibandingkan dulu waktu masih radio itu tidak berapa sih orang yang mendengar radio sekarang paling orang-orang yang menggunakan mobil beda dengan YouTube ya anak-anak orang dewasa orang tua bahkan ya mereka semua menggunakan YouTube dan itu adalah media yang paling pesat sekarang dibandingkan dengan media-media yang lain seperti TV dan platform-platform seperti Facebook dan lain sebagainya. Oke. Berarti Abang sekarang untuk channelnya di YouTube aja ataukah ada menggunakan platform yang lain seperti Spotify dan lain sebagainya?
sekarang fokus di YouTube. Di Paling YouTube kalau berarti ya. pakai Wah, kalau tertarik pakai nggak Bang Facebook paling untuk berkolaborasi dengan kreator lainnya? Atau apakah pernah berkolaborasi sebelumnya? kolaborasi belum ada. Udah tahu Oh, mau belum pernah kolaborasi ya. apa. Kedepannya gimana? Ada Iya, rencana nggak untuk kolaborasi? kenapa? Halo, Kalau untuk kedepannya kira-kira Abang ada minat atau rencana gitu untuk halo, berkolaborasi dengan kreator lainnya? kenapa? Halo, Halo, kenapa tadi pertanyaan? halo, iya, halo. Sepertinya ada sedikit kendala ya dengan volume. Halo Bang, Halo, halo. halo, Suara aku ada? ada, ya. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Bang, kalau misalnya kan kata Abang tadi Abang belum pernah nih berkolaborasi dengan kreator-kreator lain. Tapi kalau ke depannya misalnya ditawarkan untuk berkolaborasi, kira-kira Abang tertarik atau enggak? Boleh juga untuk kolaborasi seperti ini ya, pembawa acara bareng atau diskusi tentang olahraga yang saya bahas, boleh. Yang penting tidak jauh-jauh Boleh dari ya. ya konten-konten yang saya buat, karena kalau kita ganti konten baru, kolaborasi yang baru, maka ya otomatis penontonnya tidak ingin tertarik ya. Kita harus mencoba kolaborasi dengan apa yang sesuai dengan konten yang kita buat gitu. Oke. Bang, ini kan Abang jadi YouTuber tadi 2018, berarti udah kurang lebih 4 tahun nih jalan Ya, kontennya atau channel YouTube-nya. Nah, ya. kalau Abang upload konten itu biasanya jadwalnya berapa minggu sekali nih? Atau berapa kali dalam seminggu? Semenjak ini ya, semenjak sudah ganti peralatan yang lebih canggih, itu Wah, luar biasa. Udah canggih semangat banget nih. enggak canggih-canggih amat sih, cuman ini kalau kita mau bersaing otomatis peralatan kita juga harus bisa bersaing ya gitu. Harus bisa Apalagi di-upgrade ya. Itu kalau mas jadwal upload kontennya berapa kali dalam seminggu sih, Bang? dulu itu waktu masih komedi itu paling 1 kali 1 minggu ya, karena Mhm. harus buat ini, buat skenario, buat skrip dan lain sebagainya, itu harus Betul dibuat betul. dulu, kemudian syuting, edit dan upload. Beda sekarang, Benar benar. sekarang kita cuma cari berita, tulis skrip, bikin rekaman dan edit, upload. Kita bisa buat satu hari itu 2 video sekarang. Iya, dua Wah, video dengan durasi 8 menit ya, standar untuk orang-orang yang mendengarkan YouTube atau menonton YouTube. mhm. Setiap Kalau hari dua standar video. standar, durasi dari konten Abang biasanya berapa menit, Bang? Di bawah 8 menit kalau maksimal ya. Ya, Maksimal 8 di menit bawah lah. 8 menit. Itu pun Berarti Abang bisa tiap hari nih mengupload video di channel Abang? iya tiap hari. Bahkan kemarin waktu Waduh. Lebaran sempat upload dua waktu pulang kampung ya. Saya sempatkan edit Wah, mhm. ya. Apalagi kemarin itu ada pertarungan besar ya, waktu pas Lebaran ada pertarungan besar. Jangan sampai terlewat, karena setiap minggu itu ada pertarungan besar, kita harus berikan berita-berita tentang pertarungan tersebut. Ya orang akan mencari Berarti berita. Abang selalu, mengupdate perkembangan-perkembangan dari MMA itu sendiri di channel Abang? Ya betul sekali, karena kita kan istilahnya pemberi pemberi berita kepada orang-orang yang cinta MMA ini. Otomatis kita harus Oke. lebih tahu daripada orang-orang yang mendengarkan channel kita gitu. Tapi gimana tuh Bang, aku bisa ngebayangin kalau kata Abang tadi dalam sehari bisa upload 2 video, aku bisa bayangin gimana tuh Abang ngerjainnya sendiri, kemudian mengedit, kemudian mengupload. Susah nggak sih Bang ngatur waktunya? Sebenarnya susah enggak juga ya, cuman perlu ini, kita harus apa? Kita harus bisa memanfaatkan kapan kita harus istirahat, kemudian kapan kita harus mengedit. Misalnya tiba-tiba ada berita panas dan tengah malam, otomatis kita harus bangun dan mengedit. Ya, kadang Waduh, kita harus merubah jadwal editing kita, ya, karena berita itu harus update ya, update dan tidak boleh terlambat atau dikalahkan dengan
channel-channel lain. Otomatis kita harus berlomba-lomba untuk beritakan begitu. Oke. Jadi tidak Berarti tidak ini. sama halnya kalau kalau kita halo? Ya, halo. Iya, berarti Halo. kalau kata Abang tadi harus selalu mengupdate biar orang juga selalu melihat berita-berita dari channel kita, sama kayak lagi jualan Bang ya. Iya. Apa warungnya nggak boleh tutup biar nggak ditinggalkan sama pelanggan nih Bang. Halo. Bang, apa dong tips-tipsnya nih Bang biar bisa konsisten bikin konten seperti Abang, kan kata Abang tadi kalau Abang konsistennya tiap hari, bahkan dalam sehari bisa sampai 2 video dan merubah pola tidur dan aktivitas Abang sehari-hari. Ada tips-tipsnya nggak sih Bang? Biasanya kan kalau konten-konten kreator sekarang tuh kalau udah lama nih jadi seorang YouTuber suka ada bosan yang tiba-tiba muncul atau kemudian malas ngedit sampai terlambat upload, itu gimana tuh Bang tipsnya dari Abang? Kalau kalau dari saya sih sebenarnya dari semenjak awal kita membuat YouTube ya atau membuat channel itu kita harus tentukan dulu apa apa yang kita senangi ya, hobi kita atau passion kita di mana. Ya, karena ketika kita mengerjakan Benar-benar. passion kita, maka kita akan senang mengerjakannya dan kita akan total untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti saya, ya, memang suka olahraga ekstrimnya seperti tinju dan lain sebagainya. Jadi saya membuat ya konten yang sesuai dengan passion saya. Akhirnya kapan saya mau bekerja bisa ya, dan itu kalau bosan tidak ada bosannya. Kadang kalau kita bosan palingan kalau capek sekali atau tidak ada berita sama sekali atau tidak ada pertarungan yang akan datang, itu yang membuat kita bosan dan kita harus berpikir konten apa yang akan kita buat, sementara ya berita-berita tidak ada. Kita harus bisa menciptakan berita sendiri begitu. Mengisi itu ya. Oke. Bang, tapi kalau kalau misalnya kayak nggak ada berita-berita atau konten-konten yang misalnya pengen Abang angkat dalam channel Abang, itu biasanya Abang mengatasinya atau mengantisipasi hal itu gimana Bang? Nah ini Misalnya juga bikin konten lain selain MMA kah atau gimana? ya, usahakan kalau misalnya nggak ada berita ini kan, berita itu harus tetap ada ya, apalagi kita sebagai sumber beritanya. Mhm. Dan kalaupun tidak ada, usahakan tetap mengupload masih apa ya, satu jalur Itu dengan apa konten. yang ya, Oh, satu oke. konten. Misalnya saya tidak ada berita, kita bisa membahas tentang isu-isu lain seperti profil-profil para atlet ya, kemudian juga Benar benar benar. penampilan para atlet. Kita yang buat beritanya sendiri, atau mungkin analisa dari kita sendiri ya, tanpa harus nyontek ke orang lain Untuk pertandingan selanjutnya gitu Bang ya. ya. Oke. Nah, Kalau misal, teman-teman yang udah bergabung di live kita sore hari ini, masih ada waktu, siapa tahu teman-teman punya pertanyaan untuk bintang tamu kita sore hari ini bersama Bang Riyadi atau Tampilo Sport, nama channelnya, bisa langsung saja ketik di kolom komentar untuk pertanyaannya, nanti bakalan langsung dijawab oleh bintang tamu kita di sore hari ini. Nah, Bang, kalau tadi aku tanya untuk tips-tipsnya biar bisa konsisten dalam membuat sebuah konten, sekarang aku mau nanya nih Bang, buat ya, teman-teman di luar sana yang mungkin kepengen jadi seorang konten kreator kayak Abang nih, apa saja sih menurut Abang hal-hal yang harus mereka siapkan untuk menjadi seorang konten kreator, Bang? iya sebenarnya kalau yang saya katakan tadi ya, bahwa sebelum kita jika kita mulai masuk ke YouTube ya atau sebagai konten kreator, maka tentukan dulu apa yang kesenangan kita atau passion kita. Misalnya kita suka mancing atau sepak bola ya, maka buat konten-konten di sekitaran itu ya, jangan jauh-jauh ya, karena suatu saat kalian akan total di sana, apalagi kalau kalian sudah melihat penghasilannya yang lumayan ya, kalian akan Waduh, fokus ya, kalian akan berarti penghasilan Abang udah lumayan nih, Bang. ya, saya katakan tadi lumayan lah daripada yang dulu gitu. Karena Oke, oke, Bang. Lanjut, Bang. ya, jadi itu tadi ya, kita harus ikuti passion kita, kemudian juga yang tadi juga saya sampaikan, konsisten ya, seperti saya 2 video per hari itu harus tercapai targetnya ya, apapun yang terjadi, mau lebaran mau ya mau ini
kemarin saya sempat berhenti itu karena ada ya Mhm. paling masalah seperti ya berduka ya. Saya harus berhenti buat konten dan itu pun saya sampaikan kepada para subscriber bahwa ya hari ini kita libur karena ada masalah teknis ya, dan usahakan ya tetap membuat konten apapun itu, apapun yang terjadi ya, karena subscriber kalian itu menunggu apa yang kalian buat selanjutnya. Ya seperti langganan ya, langganan penjual kue misalnya, kalau kalian tidak buat kue maka subscriber kalian itu akan pindah ke toko yang lain untuk membeli kue, dan ya Benar. channel kalian itu tidak akan jarang lagi dilirik oleh subscriber yang dulu. Oleh karena itu harus Heeh. konsisten. Ya, kalau perlu targetkan jam berapa upload, berapa kali sehari, dan juga ini ya, perbaiki kualitas video karena penonton itu suka kalau jernih ya, bening. Ada memang video-video yang tidak mengandalkan kualitas seperti video-video viral ya, atau rekaman-rekaman CCTV yang begitu semacamnya ya. Yang agak Tapi burem-burem kita gitu ya. ya, tapi penonton itu suka yang kualitas jernih, bening, dan tidak apa ya, tidak burik begitu misalnya. Kualitas video juga Oke, ya. Kemudian Bang. ya, Kalau kalau dari segi peralatan gimana, Bang? Kira-kira apa saja yang harus disiapkan seorang calon konten kreator nih? eh, sebenarnya pelan-pelan saja dulu ya, pelan-pelan dulu. Misalnya kalau kalian punya HP, kalian bisa mulai dengan HP yang kalian pegang ya, dan itu juga bisa dipakai untuk mengedit. Misalnya kalian buat film-film pendek, film-film lucu atau video lucu, itu bisa dipakai HP, bisa pakai HP. Dan setelah mungkin sudah bisa mendapatkan penghasilan, ya kalian upgrade, bisa pindah ke laptop, ya kemudian kalian bisa buat video sendiri. Dan ya harusnya konten kreator itu bisa ya mencari makan di sana ya, bisa Menghasilkan gitu ya? mendapatkan ya, menghasilkan dan membeli barang-barang ya yang bagus dan memberikan kualitas kepada konten yang mereka buat. Seperti itu. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari Abang tadi, Abang adalah seorang konten creator yang selalu menjaga hubungan komunikasi dengan para pengikut atau followersnya ya, minimal memberikan informasi gitu. Kenapa si Abang yang biasanya Ya, menayangkan konten 2 video atau 2 konten sehari, kenapa bisa nggak menayangkan konten dalam 1 hari gitu, Bang ya? Nah, kalau tadi tips untuk teman-teman di luar sana yang pengen menjadi halo. seorang konten kreator, sekarang aku pengen tanya nih ke Abang, apa kira-kira tipsnya biar para konten kreator sana itu di luar sana subscribernya itu bisa cepat naik seperti Abang? Sebenarnya subscriber itu mengikut dari kualitas konten kita ya. Kalau konten kita bagus dan seperti tadi yang saya katakan bahwa konsisten mengupload dan apa ya, bagus ya, bisa bersaing dengan video-video lain, maka orang itu akan subscribe ya. Sebenarnya subscriber sekarang itu tidak penting ya, tidak Mhm. penting, terlalu penting penting amat sih, cuman ya yang paling penting itu adalah view ya, view dan ya itu kualitas video. Saya kadang itu melihat subscriber saya itu lebih dari 100.000, tapi yang nonton paling 60.000, Sedikit ya. 70.000 ya, di bawah subscriber kita. Dan itu ya lumayan lah ya, lumayan untuk memberikan kita ya, semangat untuk bisa membuat konten-konten selanjutnya. Dan itu wajar ya. Sebenarnya subscriber tidak terlalu penting. Jangan ngejar subscriber dulu ya, tapi perbaiki konten yang kita buat. Yang otomatis subscriber itu akan datang dan ya, memberikan nilai atau value kepada kita gitu. Oke. Berarti selain daripada Seperti itu. kita ketika kita mencapai target subscriber yang telah ditentukan oleh pihak YouTube, berarti kita juga harus tetap menjaga viewers ya Bang ya, menurut Abang tadi. Betul. Harus menjaga viewers dan menciptakan konten-konten yang mungkin bisa ditonton berulang-ulang oleh subscriber. Aku hampir bilang subbreaker loh, karena saking seringnya bilang subbreaker.
Oke, Bang. Ya. Apa nih target ke depan Abang buat channel Abang? Untuk kedepannya mau buat kantor sendiri ya, kemudian buat Mhm. tim editor. Sebenarnya saya cuma butuh editor sih, editor, kemudian juga script writer. Itu yang menjadi rencana-rencana dalam waktu dekat ini. Dan mungkin Oke. kalau ada ini lagi, kita akan buat channel baru dan paling tidak jauh dari olahraga begitu. Dari olahraga juga, Bang ya. Bang, kalau kalau dari Abang nih, Abang kan sekarang channelnya sport ya. Kalau Ya. perlu nggak sih menurut Abang kalau kita misalnya pengen membuat konten-konten lain, perlu nggak sih kita bikin channel baru atau bisa dicampurkan dengan channel yang udah ada sekarang? Sebenarnya lebih baik kalau bikin baru saja ya, karena supaya tidak campur aduk ya. Iya. Karena Oke. kalau kita misalnya sudah fokus dengan konten olahraga misalnya, kemudian kita Mhm. bukan video lucu misalnya, maka video lucu itu tidak akan sama seperti view-nya, tidak akan sama seperti konten olahraga kita. Paling berapa yang menonton. Dan itu akan mengganggu ya, mengganggu channel kita begitu. Oke. Bang, terakhir nih Bang, Ya. apa nih pesan-pesan Abang buat teman-teman di luar sana, Pak, sesama para konten kreator, atau mungkin orang yang baru baru nih memasuki dunia konten kreator, apa nih pesan-pesannya dari Abang pribadi? Ya, untuk teman-teman yang baru merintis YouTube ya atau apapun itu, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, maka yang saya katakan tadi bahwa usahakan perbaiki konten ya, pikirkan matang-matang konten apa yang akan kalian buat dan buat sebaik-baik mungkin ya. Usahakan kalian bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana dan konsisten juga, bukan cuma konsisten ya, tapi kalahkan orang yang konsisten. Ya, kalau konsisten banyak orang konsisten di luar, tapi usahakan kalian itu mengalahkan mereka. Misalnya mereka konsisten dengan satu video, maka kalahkan mereka dengan dua video. Misalnya mereka konsisten dengan dua video, maka kalahkan mereka dengan tiga video dan seterusnya begitu. Itu seperti itu. Oke, wah luar biasa ini perbincangan kita di sore hari ini banyak sekali ya pelajaran dan info-info yang kita terima dari Abang Riyadi. Bang, terima kasih banyak ya untuk waktunya di sore hari ini. Sama Terima Mbak kasih Dewi. buat obrolannya, buat info-infonya. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan sama-sama tips dari Abang Riyadi. Pokoknya Bang sehat terus ya, sukses terus untuk channelnya. Sekali lagi terima Amin. kasih. Ya, Iya, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung di live kita di sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kreator Punya Cerita hanya di live IG kolaborasi Kreator Gorontalo setiap hari Jumat jam 4 sore. Bang, makasih ya. Sampai jumpa lagi, Bang. ya. Bye. Selamat sore semuanya.